Halo bosku, kembali lagi di channel A1 Film. Tempatnya film-film terbaik buat kalian semua yang pusing karena kerjaan. Film dibuka di sebuah jalan berbukit di negara Cina, di mana terdapat seorang wanita yang sedang meminta tumpangan karena mobilnya mogok. Di seberang ada seorang sopir menawarkan tumpangan untuknya. Tapi wanita itu menolak dengan alasan si supir seperti orang yang genit kepadanya. Tak lama datanglah seorang pria baik-baik dan wanita itu tertarik untuk masuk ke dalam mobil pria tersebut nih bosku. Namun siapa sangka ia salah mengambil keputusan. Ternyata pria tersebut adalah seorang psikopat. Semua itu dibuktikan dengan apa yang ditemukan oleh si wanita itu di dalam mobilnya. Dan film pun dimulai. Film diawali pada sebuah bus yang berisikan beberapa penumpang. Salah satunya adalah Wang yang bekerja sebagai agen asuransi dan terlihat sangat akrab dengan si supir yang bernama Tony. Wang memberitahu Tony bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang wanita yang hilang di jalan ini. Di saat yang bersamaan terdengar juga suara siaran radio yang mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan misterius di simpang jalan terdekat, yang menyebabkan semua jalan harus diblokir untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, karena penumpang yang bernama Lee langsung mengeluh karena ia harus datang ke kantornya tanpa telat sama sekali, akhirnya supir pun mempunyai ide untuk mengambil jalan pintas yang melintasi sebuah terowongan. Tak terduga di dalam terowongan itu mereka menemui seorang pria. Pria tersebut memaksa sopir bus untuk berhenti serta membuat semua penumpang ketakutan dengan apa yang dilakukan si pria tersebut. Dan ternyata pria tersebut hanya ingin menumpang ke dalam bus. Namun Lee yang sedang membaca koran pun sadar bahwa pria tersebut adalah seorang buronan. Akhirnya ia sengaja menyiapkan sebuah pisau untuk jaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Di sisi lain terdapat juga dua penumpang wanita yang bernama Sarah dan Jing, serta dua saudara kembar bernama Park dan juga Fang. Jin pun beralih ke dalam bus tersebut. Anehnya sudah 30 menit mereka berada di dalam terowongan itu, busnya Tony masih berada di dalam terowongan serta berjalan terus. Yang normalnya terowongan tersebut akan selesai dalam hitungan 10 menit perjalanan saja nih bosku. Jelas keanehan itu pun langsung membuat Tony merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dari itulah sang supir beserta para penumpang pun setuju untuk memutar balik agar bisa kembali ke pintu awal. Saja hal yang janggal tak kembali terasa. Setelah 1 jam lamanya mereka tak kunjung keluar dari terowongan itu. Kecepatan penuh sudah diberi oleh Tony, tapi ujung-ujungnya bus yang dikendarai selalu berada di jalan yang sama. Merasa tak karuan, Tony pun memutuskan untuk berhenti. Para penumpang turun memeriksa keadaan di sekitar sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ketika semua orang mulai panik, Lee mengambil alih situasi dan memberitahu semua orang untuk tenang. Memutuskan untuk berjalan kaki selama beberapa jam demi mencari bantuan. Tetap saja harus sia-sia dan dia pun mulai memikirkan ide lain. Kemudian Lee meminta sebuah tali yang sangat panjang. Kemudian ia bersama si pria misterius pun langsung bergegas membawa salah satu ujung tali ke satu arah. Setelah itu ujung tali yang lain akan tetap dipegang oleh Wang. Sepanjang perjalanan keduanya saling memperkenalkan diri, di mana disebutkan bahwa nama pria misterius itu adalah Chen. Beberapa saat terowongan pun mulai berkabut. Para penumpang turun melihat dua sosok yang berjalan mendekati mereka. Tapi lagi-lagi betapa terkejutnya mereka setelah melihat bahwa kedua sosok itu adalah Lee dan juga Chen. Aneh memang, bagaimana mungkin kedua orang itu bisa kembali ke titik semula setelah sebelumnya sempat berjalan untuk menjauh. Wang yang sedang memegang ujung tali tersebut harus terpaksa tertarik cukup kuat setelah Chen melakukan penarikan pada ujung tali yang lain. Lantas kondisi inilah supir dan para penumpang sadar kalau mereka sudah terjebak di lingkaran setan yang tak berujung. Mau gak mau rasa berjuang pun harus dijalankan secara bersama-sama.
mulai dari pembagian makanan secara merata serta melakukan upaya dalam pengambilan keputusan. Para pria memutuskan untuk pergi menyisir terowongan tersebut. Sementara para wanita bersama dua saudara kembar tetap menunggu di dalam bus demi mendapatkan keamanan. Namun sayangnya pemikiran itu haruslah terbantahkan. Setelah beberapa menit berselang, seluruh bus pun tertutup oleh debu secara tiba-tiba. Dan jin sendiri mulai membangunkan mereka semua. Saat yang sama, para pria turut menyadari kondisi itu, serta segera datang untuk memastikan kondisi dari wanita maupun dua saudara kembar. Mirisnya lagi ketika sedang memeriksa stok makanan. Setelah ia mendapati seluruh makanan sudah membusuk dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini membuktikan bahwa serangan tersebut bukan hanya tak berwujud, namun juga membuat waktu turut bergerak lebih cepat. Saking cepatnya, 1 jam di waktu normal terasa seperti 1 minggu di dalam terowongan ini. Atas seluruh terowongan pun tiba-tiba saja muncul. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja menaruhnya pergi tanpa jejak. Lantas dengan segera Lee menganalisa tempat tersebut. Yang siapa sangka lampu di terowongan secara mendadak mulai meredup dan anehnya Lee tidak lagi berada bersama mereka alias menghilang begitu saja. Mereka diperlihatkan bercak darah yang berbekas di sekitar mereka. Hal ini pun langsung membuat Cian mengambil alih peta tersebut serta memimpin mereka semua untuk mengikuti jejak tersebut. Kemudian mereka diperlihatkan pada sebuah dinding yang terlihat berlubang. Dan benar saja setelah dihancurkan mereka pun menemukan sebuah ruangan aneh yang memiliki banyak gambar. Baik itu gambar buronan dan sebuah diagram yang menunjukkan kalau terowongan ini memiliki pecahan lainnya. Atas penemuan tersebut, Lee pun menyimpulkan bahwa untuk melarikan diri mereka harus menyeberangi sebuah ruangan sebesar mungkin. Dia juga berasumsi bahwa ruangan rahasia ini akan menjadi jalan masuk yang mengarah ke terowongan lainnya. Kemudian semua orang terus berusaha memeriksa berbagai benda di sekitar demi mendapatkan petunjuk. Yang tak lama kemudian mereka merobek sebuah kalender dan di belakang kalender tersebut terdapat sebuah pintu kayu. Anehnya baru saja masuk ruangan itu mereka sudah disambut dengan sebuah TV yang menampilkan seorang wanita yang terperangkap di dalam sebuah gua kecil. Saat mau memasuki terowongan kedua, mereka kembali bertemu dengan bis yang terparkir di titik semula. Bahkan terlihat juga kalau bus tersebut sudah dibalut dengan kawat berduri. Mereka menemukan sekotak Indomie yang tidak jelas berasal dari mana. Tapi penemuan itu pun langsung membuat mereka terpecah belah nih bosku. Setelah Tony mulai serakah, ia menemukan sebuah pistol dan mengancam para penumpang untuk memberi semua makanan kepadanya. Dan karena waktu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka semua pun langsung merasa lapar dalam sekejap. Keadaan ini perlahan-lahan merubah kelompok itu menjadi kumpulan binatang. Salah satu contohnya adalah Sarah. Ia tak sanggup lagi serta langsung bergegas pergi ke Tony untuk menawarkan kesepakatan kepadanya sebagai syarat untuk dijual secara bebas. Ia bisa mendapat 1 bungkus mie instan sebagai gantinya. Dari situ Wang yang sadar bahwa Tony sedang berolahraga, ia sengaja menyelinap masuk ke dalam bus tersebut untuk mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri. Tapi sayangnya Tony sadar akan hal tersebut dan Wang langsung dihajar sampai babak belur. Untungnya Wang masih bisa selamat setelah Tony berhasil ditikam oleh seseorang dari belakang. Yang tak butuh waktu lama, Tony pun harus merenggang nyawanya. Meskipun demikian, Wang tidak peduli sama sekali. Saking tidak pedulinya, ketika Wang hendak mencari sisa-sisa makanan, ia melihat sebuah lubang di bawah bus. Setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata lubang itu mengarah ke suatu menara di suatu ruangan misterius. Di ruangan tersebut juga terdapat beberapa gambar aneh serta potongan-potongan tubuh manusia. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat TV yang menunjukkan bahwa wanita yang sudah terjebak di dalam gua tadi kini tenggelam secara perlahan. Mengabaikan hal tersebut, mereka pun segera mencari jalan keluar.
Dan dengan merobek kalender yang sama, mereka akhirnya tiba di terowongan ketiga. Tapi mengejutkannya, terowongan ini jauh lebih basah serta lebih gelap. Yang lagi-lagi bus mereka juga terdapat di dalamnya. Namun kali ini bus itu sudah dikuasai oleh para tikus beserta ular. Merasa putus asa dengan keadaan, Wang pun terpaksa memakan mie yang sudah busuk. Hal itu turut membuat Wang menjadi agresif, serta menuntut seluruh makanan dibagi kepada dirinya. Parahnya lagi, Wang berani menyimpulkan bahwa jalan rahasia akan terbuka apabila salah satu dari orang tersebut tewas di setiap lorongnya. Beruntung peluru yang menyasar ke arah Qian pun hanya mengenai bahunya, dan ia masih bisa selamat meski harus menahan rasa yang sangat sakit. Setelah gagal menewaskan Qian, Wang pun langsung membawa saudara kembarnya ke ruangan yang tadi. Ia menghantam Pak terus-menerus sehingga muncul perlawanan dari Fang. Tapi naasnya Fang harus tertembak berkali-kali serta tidak lagi bisa diselamatkan. Gak cukup sampai di situ, Wang yang semakin brutal turut mencekik Sarah sekuat tenaganya. Hanya saja untuk kali ini usahanya harus terhenti setelah seseorang kembali menikam ia dari belakang. Hal tersebut membuat mereka yang tersisa berhasil pergi ke terowongan keempat. Tapi kali ini terowongan itu benar-benar terlihat seperti ruangan penyiksa. Pada momen tersebut juga, Jing yang sudah hamil besar pun melahirkan. Sementara itu, Jing dan Sarah mulai memasuki bus untuk melihat kondisi sekitar. Namun secara tiba-tiba Sarah pun mengalami halusinasi. Ia sengaja pergi ke arah yang berlawanan, serta melihat beberapa mayat tergeletak di belakangnya. Kemudian Sarah melihat sebuah cermin dan alat musik. Dengan cermin tersebut, ia melihat bahwa ada seseorang yang akan menikamnya dari belakang untuk menghabisinya. Kali ini hanya tersisa 3 orang saja yang masih bisa diselamatkan, yaitu Qian, Jin beserta Park. Dimana setelah semua penjelasan pun akhirnya terkuak. Usut punya usut, kecelakaan yang dikabarkan oleh penyiar radio tadi di awal film merupakan hasil dari penangkapan si pembunuh berantai yang berusaha untuk kabur. Dimana pembunuh berantai itu berhasil ditangkap karena tertembak mati di lokasi penangkapan. Semasa hidupnya, pembunuh berantai bekerja sebagai kepala dari insinyur terowongan tersebut. Yang ternyata peristiwa ini bisa terjadi akibat rasa dendam dari si pembunuh berantai atas kematiannya. Dengan mengandalkan dunia gaib sebagai perantara, jiwa pembunuh yang tidak tenang pun terus meronta-ronta. Ia membentuk gambaran dari jiwa-jiwa yang tak tahu dengan menjadikan terowongan itu sebagai terowongan tanpa akhir. Sehingga pada hasilnya terowongan yang tak berujung akan menyebabkan semua orang berakhir frustasi. Dan benar saja, Jin pun harus frustasi karena bayi yang baru dilahirkan malah tewas begitu saja akibat pergerakan waktu yang sangat cepat. Alhasil keadaan tersebut membuat Jin tak bisa lagi mengontrol dirinya. Sampai-sampai ia tega menikam Qian tanpa alasan yang jelas. Dari sinilah bisa diasumsikan bahwa Jin dan Park akan terus terjebak di dalam terowongan tersebut. Sampai akhirnya mereka tewas karena kelaparan ataupun saling membunuh. Dan film pun berakhir. Oke bosku, mungkin cukup segini dulu ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya bosku.